Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Fauji Santoso. Saya guru di SDN 2 Ngerdani, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Dan pada saat ini saya sebagai peserta calon guru penggerak angkatan ke-8. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kesimpulan dari refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Anak memiliki kodrat, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sebagai guru, tentunya kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dalam konteks pembelajaran sekarang. Yang kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya. Dalam mengembangkan budi pekerti, kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Kebiasaan saya sebelum saya memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, saya biasa melakukan aktivitas pembelajaran seperti biasa, masuk kelas meminta anak untuk berdoa, kemudian menyampaikan pembelajaran. Dilanjutkan menyampaikan materi pelajaran dan pemberian tugas. Pada saat itu saya sudah merasa cukup puas ketika materi sudah disampaikan sesuai target, kemudian anak-anak tenang, diem, dan mau mengerjakan tugas. Walaupun beberapa anak masih ada yang mengalami kesulitan, dan saya menganggap pada saat itu adalah hal yang lumrah terjadi pada anak-anak zaman saya pada saat ini. Saya tidak berpikir pada saat itu apa yang menjadi penyebabnya. Tindakan yang sering saya lakukan ketika anak-anak melakukan kesalahan atau pelanggaran, misalnya tidak mau mengerjakan tugas, tidak memperhatikan penjelasan guru, saya akan memberikan hukuman dan sanksi. Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa tindakan yang saya lakukan itu salah. Seharusnya merekalah yang menentukan cara belajar yang mereka senangi sebagai subjek pembelajaran. Saya sebagai pendidik merupakan pelayan yang menuntun, memperbaiki laku, memastikan mereka bisa mendapatkan ilmu terbaik sesuai kodratnya. Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Sudah seharusnya saya menjadi sosok yang bisa menjadi contoh yang baik, menjadi pelayan yang siap menuntun serta menjadi penyemangat mereka. Adapun perubahan yang saya rasakan dari filosofi Ki Hajar Dewantara,
Saya menyadari pentingnya menerapkan pembelajaran dengan berpusat pada anak. Dalam belajar, kita menempatkan mereka sebagai subjek pengendali pembelajaran. Saya memberi kebebasan kepada mereka menentukan cara belajar yang dikehendaki karena setiap peserta didik memiliki bakat sesuai kodratnya. Kita tidak bisa memaksa menjadi seperti yang kita inginkan. Sanksi dan hukuman yang selama ini saya berikan bukanlah cara yang tepat untuk memperbaiki laku mereka. Menuntun, mengarahkan, serta memberi motivasi terbukti bisa membuat perubahan yang baik bagi mereka. Yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menggali informasi tentang kondisi siswa saya, karakter lingkungan di sekitar orang tua. Melibatkan orang tua untuk mendampingi belajar putra-putrinya di rumah. Menjalin komunikasi dengan membuat grup WA untuk berdiskusi terkait permasalahan yang dihadapi siswa. Melakukan kunjungan ke rumah siswa ketika diperlukan. Sebisa mungkin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan atau game-based learning. Saya juga memberi kebebasan kepada mereka menentukan cara belajarnya, tidak memberikan sanksi dan hukuman yang memberatkan bagi mereka ketika mereka melakukan pelanggaran. Itu sedikit pemaparan dari refleksi tugas kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.